Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-10, Yesus membuka jalan melalui tabir. Kamis 3 Maret, mereka akan melihat wajahnya. Bacalah Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Dalam pengertian apa kita telah sampai di Yerusalem surgawi menuju hadirat Tuhan? Dikatakan bahwa orang percaya sudah datang ke Gunung Sion, Yerusalem surgawi, melalui iman. Dalam pengertian ini, pengalaman mereka mengantisipasi masa depan. Jadi, Yerusalem surgawi adalah milik dari hal-hal yang diharapkan dan tidak terlihat, tetapi tetap meyakinkan kita melalui iman. Meskipun benar, ini bukanlah keseluruhan arti dari bagian ini. Kita juga telah sampai di Gunung Sion di hadapan Allah melalui wakil kita Yesus. Kenaikan Yesus bukanlah masalah iman, tapi faktanya. Dimensi historis kenaikan Yesus inilah yang memberikan kekuatan yang mendesak pada desakan Ibrani untuk berpegang teguh pada pengakuan kita. Paulus berkata, "Karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, baiklah kita dengan penuh keberanian menghampiri." Jadi, kita telah tiba melalui perwakilan kita, dan oleh karena itu harus bertindak sesuai dengan itu. Melalui dia, kita telah mengecap karunia surgawi dan telah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Realitas kenaikan dan pelayanan Yesus di bait suci surgawi adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Jaminan bahwa janji-janji itu memiliki substansi dan layak untuk dipercaya. Bagi kita, iman memiliki jangkar sejarah. Akan tetapi, tujuan Allah akan terpenuhi tidak hanya di dalam Yesus, tetapi juga di dalam kita. Kita telah mengatakan bahwa kenaikan Yesus memenuhi tipologi dari dua pengembaraan tahunan Israel, Paskah dan Pentakosta. Menurut Ibrani dan kitab Wahyu, penggambaran terakhir Hari Raya Pondok Daun masih harus digenapi. Kita akan merayakan bersama Yesus saat kita berada di kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah di tanah air surgawi. Kita tidak akan membangun pondok-pondok, tetapi pondok atau kemah Allah akan turun dari surga dan kita akan hidup bersama Dia selamanya. Bagaimana kita dapat belajar untuk membuat janji kehidupan kekal menjadi nyata bagi kita sekarang di tengah dunia yang begitu penuh rasa sakit dan penderitaan? Jawaban apa yang dapat Anda berikan kepada mereka yang mengatakan bahwa ini semua hanya fantasi untuk membantu kita merasa lebih baik tentang hidup kita di sini dan saat ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membaca Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di dalam ayat tersebut mengatakan bahwa orang percaya sudah datang ke Gunung Sion atau Yerusalem surgawi melalui iman. Jadi apabila kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita telah memiliki Yerusalem surgawi. Keselamatan telah diberikan. Dan Yerusalem surgawi adalah milik dari hal-hal yang diharapkan dan tidak terlihat, tetapi tetap meyakinkan kita melalui iman. Arti lain dari kita, orang-orang percaya sudah datang ke Gunung Sion, ialah di hadapan Allah, Yesus telah mewakili kita. Kenaikan Yesus itu bukan hanya masalah iman saja, tetapi itu fakta bahwa Yesus telah mati dan Ia telah naik ke sorga dan Dia menjadi pengantara kita kepada Allah. Dan oleh karena Ia saat ini berada di dalam kerajaan sorga, Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berpegang teguh pada pengakuan kita. Oleh karena kenapa? Karena kita memiliki imam besar yang agung. Melalui Dia kita telah mengecap karunia surgawi dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Yesus Kristus itu adalah sauh yang kuat atau jangkar yang kokoh
dan aman bagi jiwa kita apabila kita berpegang teguh kepadanya. Dan perlu kita ingat bahwa kita berada di dunia yang penuh dengan dosa ini tidaklah kekal. Yesus suatu saat nanti Ia akan datang kembali dan akan mengakhiri pengembaraan kita di dunia ini. Ketika hari raya Pondok Daun itu harus digenapi, kita akan merayakan bersama dengan Yesus saat kita berada di kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah di tanah air surgawi, di suatu tempat yang jauh lebih baik dibandingkan tempat tinggal kita saat ini. Manakala Ia akan datang kembali, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga, dan kita akan hidup bersama Dia selama-lamanya. Dan ini bukan hanya sekedar pengandaian saja. Janji ini akan benar-benar terrealisasikan di dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat wajah-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, dan kami akan melihat wajah Tuhan ketika kami dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.